Oke, di video ini gue mau bahas updatean iOS yang beberapa hari lalu rilis, yaitu iOS 16.1.2. Di sini gue bakal ceritain pengalaman gue setelah update ke iOS terbaru ini, mulai dari daya tahan baterainya, performanya, fitur, dan isu-isu yang ada. Jadi gue kemarin baru aja beli iPhone 14 dan setelah gue cek di software update-nya sudah tersedia updatean iOS terbaru, yaitu iOS versi 16.1.2. By the way, jika ada yang belum nonton video gue terkait iPhone 14, silahkan cek aja di pojok kanan atas dari video ini. Nah, mungkin di antara teman-teman masih ada yang ragu nih, apakah iOS 16.1.2 ini aman untuk diinstal di iPhone kita? So, bagi kalian yang masih ragu, tonton terus video ini sampai selesai dan jangan skip agar informasi yang kalian dapat tidak terpotong-potong. Karena gue terkadang masih dapat pertanyaan yang sebenarnya di video tersebut sudah dijelasin. Jadi silahkan tonton video ini sampai selesai. Disclaimer bahwa di video ini adalah murni pendapat gue pribadi, jadi nggak ada sponsor yang mengatur isi dari konten ini. Oke, untuk updatean kali ini gue cukup seneng dengan iOS 16.1.2 ini, karena ada improvement yang menurut gue ini cukup menarik banget. Walaupun Apple nggak terlalu meng-highlight updatean kali ini, namun perbaikan yang diberikan ini cukup penting bagi gue ya. Ngomongin soal versinya, memang secara versi iOS ini adalah minor update aja. Dan bagi teman-teman yang menggunakan iPhone 8 ke atas, kalian akan mendapatkan updatean iOS terbaru ini ya. Nah, untuk iPhone 7 ke bawah, memang Apple sudah tidak support lagi untuk updateannya ya. Hanya mentok di iOS 15.7. Namun menurut gue sih nggak usah terlalu worry ya, jika iPhone kalian tiba-tiba jadi lemot atau nggak bisa dipakai, hal itu tidak akan terjadi secepat itu. iPhone 7 kalian masih dapat berjalan lancar at least 2-3 tahun ke depan, tentunya untuk penggunaan yang tidak membutuhkan performa yang tinggi. Nah, bagi user iPhone 8 dan iPhone 8 Plus, kalian masih cukup beruntung nih. At least 1-2 tahun ke depan, Apple masih akan ngasih updatean iOS-nya. Dan ini cuma prediksi gue ya. Oke, di iOS versi 16.1.2 ini ada 3 poin yang diimprove oleh Apple. Memang ini sedikit banget ya update-nya, tapi seperti yang gue bilang di awal tadi, bahwa ada 2 poin yang di antara update-an kali ini cukup penting banget bagi user yang tinggal di Indonesia. Karena untuk 1 poin update-nya lagi tidak bisa berjalan di negara Indonesia salah satunya. Untuk size dari updatean iOS terbaru ini, gue kemarin lihat bahwa size-nya cukup kecil, yaitu 300 megaan. Dan mohon maaf banget gue nggak bisa tampilin yang versi screenshotan di iPhone gue, karena gue lupa screenshot. Tapi gue akan carikan dari sumber lain. Dan mungkin size-nya bisa berbeda ya dari satu device dengan device yang lain, tergantung di iOS mana kalian start update-nya. Kalau kalian start dari iOS 15-an, maka file size-nya juga akan lebih besar. Oke, apa saja yang diimprove oleh Apple di updatean iOS 16.1.2 kali ini? Yang pertama, updatean yang mostly diberikan Apple adalah di bagian security sistemnya, yang secara kasat mata ini nggak terlihat ya, tapi di balik security update ini, kalian akan mendapatkan benefit yang benar-benar akan menyelamatkan kalian, tentunya dari sisi keamanan datanya. Beberapa orang mungkin belum terlalu care, atau mungkin belum paham akan pentingnya data, terutama data pribadi yang sifatnya kredensial. Nah, gue akan ceritain sedikit ya. Di smartphone kita, khususnya pengguna iPhone, ya karena kita bahas iOS ya. Bagi yang nggak pakai iPhone juga nggak apa-apa. Barangkali kalian setelah nonton video ini akan beli iPhone ya, monggo-monggo aja. Linknya ada kok di bagian deskripsi dari video ini. Nah, di iPhone kita banyak sekali data-data kredensial seperti tanggal lahir, password, alamat, nomor handphone keluarga, teman, rekan kerja yang harus kita jaga. Karena data-data tersebut rentan sekali disalahgunakan jika datanya bocor ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti isu-isu yang beberapa waktu lalu tuh sedang hype ya, yaitu tentang kebocoran data. Bayangkan aja jika data kita bocor, resikonya bisa dikirimin SMS yang enggak-enggak, bisa digunakan untuk membobol akun finansial kita juga, bisa juga untuk menipu orang lain, yang tentunya ini sangat membahayakan. Banyak banget hal buruk jika data kita bocor. Jadi dengan adanya improvement di bagian security sistemnya tentunya memberikan rasa aman ketika sedang menggunakan iPhone. Selanjutnya, poin updatean yang kedua ada di bagian improve compatibility with wireless carriers.
Nah, di iOS sebelumnya, beberapa device mengalami hal yang cukup menjengkelkan, seperti tiba-tiba iPhone-nya menjadi no service, bahkan untuk iPhone yang resmi sekalipun. Tapi jangan harap jika kalian punya iPhone yang IMEI-nya nggak kedaftar di Kemenperin, kalian lakukan update iOS 16.1.2 ini, terus berekspektasi nih bakal dapat sinyal lagi. Hal itu cukup mustahil ya, karena itu murni dari bug iOS-nya, bukan masalah di operator. Jadi di poin ini sangat penting banget ya untuk kalian melakukan update ke iOS 16.1.2 ini. Kemudian yang ketiga, di updatean poin ketiga. Seperti yang gue bilang tadi, fitur kali ini merupakan fitur yang nggak bisa dipakai di Indonesia. Sekalipun udah diimprove oleh Apple, hal ini tentu saja belum menjadi titik terang untuk fitur crash detection ini. Namun nggak apa-apa, kita akan tetap bahas. Nah, judul perbaikannya adalah Crash Detection Optimization on iPhone 14 and 14 Pro models. Di mana perbaikannya adalah di bagian pendeteksian crash. Yang di iOS sebelumnya ada user yang sedang menggunakan iPhone 14 series dipakai untuk naik roller coaster, itu terdeteksi crash detectionnya sebagai kecelakaan. Dan mengakibatkan fitur tersebut melakukan panggilan ke petugas rescue-nya. Tentu saja ini nggak make sense banget. Tapi apakah memang sesensitif itu? Tapi jika di logika ya benar juga bisa terdeteksi karena roller coaster itu dinamika lintasannya cukup ekstrim ya. Apalagi fitur crash detection ini juga masih baru banget, jadi masih butuh banyak perbaikan dan pengembangan lagi. Kemudian lanjut ke experience penggunaannya. Di iPhone 14 gue ada peningkatan di bagian baterainya. Walaupun ini nggak bisa gue tunjukkan dalam bentuk data, setidaknya gue bisa merasakan si iPhone 14 gue ini jadi makin awet baterainya. Gue udah pakai si iPhone 14 ini untuk kerja di sini apa? Nah, gue udah pakai si iPhone 14 ini untuk dokumentasi acara dari pagi sampai siang, dan gue merasa puas banget dengan performa baterainya ini. Sebelumnya si iPhone 14 ini hanya gue pakai untuk sosmedan dan baterainya bisa dibilang standar aja. Tapi setelah gue update ke iOS 16.1.2 ini, gue merasa ini jadi awet banget. Lalu apakah ada fitur baru di iOS 16.1.2 ini? Menurut gue sih nggak ada fitur yang baru ya, cuman ada 3 hal perbaikan yang udah gue sebutkan tadi. Dan untuk performanya bagaimana nih? Nah, gue nggak ngerasain ada peningkatan atau penurunan di iPhone 14 gue ini ya. Tapi gue dapat informasi dari tech reviewer lain bahwa ada sedikit penurunan di skor benchmarknya. Namun dari teman-teman di sini yang mungkin pakai iPhone XR atau pakai iPhone 11, jika ada yang mengalami penurunan performa atau peningkatan performa, silahkan share aja pengalamannya di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa jadi tambahan informasi yang mungkin belum gue bahas di video ini. Dan apakah ada isu-isu lain? Menurut gue sih soal overheating gue sempat ngalamin sekali aja ya waktu itu, dimana iPhone gue tuh panas banget ketika buat rekam video dan untuk motret. Nah, karena memang prosesornya bekerja keras pada saat rekam video, apalagi pada mode sinematiknya, di mana prosesor dan GPU saling berkontribusi menghasilkan sebuah proses yang kemudian ditampilkan dalam display iPhone kita. Jadi wajar aja kalau iPhone-nya panas, tapi secara hardware ini sangat mendukung ya. Tapi dari sisi baterainya sih masih aman-aman aja kok, masih bisa dipakai sampai malam juga. By the way, gue sekarang lebih menjaga performa baterainya agar bisa lebih panjang umur baterainya. Dan mungkin nanti akan gue buatkan videonya terpisah ya, agar gak terlalu kepanjangan di sini, terus kalian malah bosen dengerin ngocehan gue. Nah, kesimpulannya, apakah kita wajib update ke iOS 16.1.2? Menurut gue sih update aja ya, karena nggak ada masalah-masalah yang cukup serius. Dan malah daya tahan baterainya meningkat di iOS terbaru ini. Pesan dari gue tetap hati-hati ya dalam melakukan update iOS. Perhatikan juga koneksi internet dan baterai kalian. Jangan sampai update-nya gagal karena kesalahan dari kalian, bukan karena softwarenya. Oke, segitu dulu video kita kali ini. Jika kalian mau bertanya atau berdiskusi, silahkan tinggalkan komen di bawah ya. Oke, thanks for watching. Aditya Pratama pamit and see you on the next video.